100. Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Nadia. Hari ini seperti yang udah pernah gue bikin, gue tuh mohon maaf ada notification. Gue silent dulu, mohon maaf. Gue pengen live update sih sebenarnya dari bulan Desember, karena terakhir gue bikin live update itu tanggal 6 Desember, which is masih di awal bulan. Dan waktu itu di minggu pertama, hari Selasa dan Jumat gue ada ujian, masing-masing hari satu matkul, dan alhamdulillah ujiannya lancar, meskipun ya jujur gue ngejawabnya pakai nalar dan nggak bener-bener istilahnya bisa banget tanpa melihat kembali materi yang pernah diajarkan, ya istilahnya secara runut gitu sih, karena masing-masing ujiannya tuh berupa case study. Terus minggu kedua Desember gue masih kuliah as usual online, tapi waktu itu hampir di pekan terakhir, which is ya sepekan sebelum minggu terakhir kuliah. Waktu itu benar-benar gue merasa tugasnya tuh super numpuk. Waktu itu disibukkan banget gue dengan acquisition dan self reflection di mata kuliah Agir Enseignant. Oh ya, by the way, acquisition itu maksudnya mata kuliah acquisition / apprentissage du langage et des langues. Dan pas I don't know what to say, tapi ya intinya kayak hampir kayak matkul zaman gue semester 2 acquisition, cuman bedanya dengan semester 2 itu acquisition des langues secara general, pemerolehan bahasa secara general, dalam artian gimana sih manusia belajar berbicara gitu maksudnya. And then ya ini sih lebih detail dan agak susah juga ngejelasin ke kalian ya, so ya. Oke, jadi apalagi ya? Oke, kuliah online seperti biasa, tapi ya abis itu jadi kayak sedikit banget gitu harinya dan nggak sepadat hari-hari sebelumnya kuliah aku itu. And then minggu ketiga Desember, which is dari tanggal 14 sampai 20 Desember, itu benar-benar pekan terakhir gue kuliah online. Meskipun kuliahnya waktu itu kayak cuman 2 hari, tapi tugasnya tuh kayak benar-benar menyita waktu gue banget di hari-hari dimana gue nggak ada kuliah gitu. And then di minggu tanggal 21 sampai 27, maksud gue itu benar-benar kita udah libur, karena udah libur Natal gitu kan. Dan waktu itu gue bener-bener hampir gak ngapa-ngapain, pengen banget punya relaxing day juga waktu itu. So selain relaxing, gue masih tetap
fokus tugas-tugas, and then minggu selanjutnya, which is dari tanggal 28 sampai 3 Januari 2021, gue benar-benar disibukin yang namanya tugas mata kuliah metodologi de la recherche. Dan itu benar-benar susah banget konsep teori gitu. Dan benar-benar gue harus begadang abis-abisan cuman buat bisa nuntasin semua itu. Oh ya, by the way, di luar waktu gue buat kuliah, gue juga teleponan sama temen lama, which is temen sekelas gue waktu SD. Istilahnya tuh classmate sih, tapi ya kalau bisa dibilang temen yang dalam arti temen dekat sih enggak juga sih ya. Cuman apa ya istilahnya dalam bahasa Prancis tuh ya se retrouver aja gitu setelah lebih dari 15 tahun nggak kontekan. Kalaupun toh kontekan paling ya jarang lah ya, nggak intens banget. Karena waktu itu kan gue orangnya juga gimana ya, fokus banget gitu ke study, like my life was all about studying. Jadi ya ketemu teman-teman tuh hampir jarang aja gitu, dalam artian ketemu teman-teman yang buat main gitu. Pokoknya di malam tahun baru tuh bener-bener kayak gue begadang abis-abisan demi tugas metodologi de la recherche. Dan by the way, untuk malam tahun barunya sendiri gue abisin waktu ya cuman buat nugas, seperti ya kira-kira 6 atau 5 tahun sebelumnya. Tapi sempat juga waktu itu jalan-jalan ke kota Lille, kayak taking some fresh air, terus nyobain makanan khas Hawaii yaitu chirashi di restoran yang namanya Pokawa. Jadi Pokawa ini restoran baru banget di Prancis, like baru buka. Gue lupa persisnya tanggal berapa, cuman begitu ada kebijakan lockdown kedua, mereka tetap maintain bisnisnya tuh dengan hanya bisa take out saja begitu. Jadi ya buat gue sih bagus ya cara mereka memaintain bisnisnya, karena beberapa restoran yang memang typically atau ideally gimana ya istilahnya, idealnya makan di tempat, lebih enjoy aja gitu kalau makan di tempat, itu pada tutup dan nggak bener-bener melayani take out gitu. Sayang banget. Sedangkan ada satu restoran yang mereka jual oyster gitu. Jujur gue pengen cobain oyster, tapi restorannya tuh tutup semenjak lockdown kedua, like sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa buka lagi lah ya. And then minggu kedua di bulan, atau minggu pertama malah di bulan Januari, which is dari tanggal 4 sampai 10, benar-benar di Google Agenda gue dipenuhi dengan deadline. Salah satunya tanggal 4 waktu itu benar-benar maksimal gue harus ngumpulin tugas metodologi de la recherche, and then tanggal 6 gue harus ngumpulin makalah sosiolinguistik, and then ada sorenya atau siangnya gitu
ya hampir pas makan siang, gue wawancara terakhir di mata kuliah autoformation, dan jujur gue agak kecewa juga dengan diri gue waktu itu pas interview, karena gue orangnya waktu itu pengen bener-bener coba bisa spontan tanpa bener-bener mencatat poin-poin yang waktu itu pengen gue angkat aja gitu. So it's a little bit upsetting, tapi alhamdulillah nilainya memuaskan meskipun turun 1 angka ketimbang pas semester 2. And then tanggal 7 sorenya gue sama 3 orang teman sekelas, classmate, kamarat kelas, melakukan session Zoom untuk diskusi tentang mata kuliah Agir Enseignant, dimana kita kayak apa ya istilahnya tuh heteroreflexion. Dan ya cukup seru sih. Awalnya temen gue mikir kita bakal lama nih di heteroreflexion, tapi habis itu ya alhamdulillah ternyata cepat juga, cuman 2 jam session Zoom-nya. And then tanggal 8 waktu itu ada intervention, alias waktu itu istilahnya kayak seminar tapi small seminar gitu. Pagi-pagi jam 10 waktu itu interventionnya tuh mengenai gimana cara menghadapi para pelajar yang berkebutuhan khusus gitu, kayak disleksi, dispraksi, diskalkuli, TDA, yang notabene gue yang ngalamin si TDA itu, TDAH atau ADHD. Ceritanya panjang sih, nggak usah gue ceritain kenapa gue ADHD, so doesn't matter. Dan seminar kecilnya tuh juga buat gue cukup memuaskan, dan alhamdulillah bisa dalam kutip ke kampus lagi meskipun bukan kuliah formal, dan sedihnya nggak gue abadiin dalam bentuk foto atau video ketika lagi seminar berlangsung. So ya tanggal 10 waktu itu tadinya gue pengen banget bener-bener yang namanya ngumpulin satu tugas, tapi temen gue tetap ikut tanggal yang diizinin oleh dosen, yang dimana tanggalnya tuh diundur jadi maksimal 7 Februari. So terpaksa gue undur salah satu matkul tersebut, dan emang dari dulu udah diizinin diundur gitu. Tapi di hari itu juga kami berdua begadang like dari jam 12 sampai jam 6 pagi cuman buat tugas mata kuliah yang lain, yaitu Centre de Ressources et Autoformation Accompagnée. Sumpah itu kalau diterjemahin susah banget, tapi ya intinya language tutoring dan resource center gitu buat pelajar bahasa yang istilahnya belajar bahasa tapi secara apa ya istilahnya tuh mandiri, otonom gitu. And then pokoknya di pekan tanggal 11 sampai 17 benar-benar kita disibukin dengan tugas
berapa matkul ya, 1 2 3 4 benar-benar 4 matkul, and then 5 deng 5 matkul, karena satu lagi gue sempat minta izin untuk ngumpulin PR salah satu matkul tanggal 22 instead of tanggal 15 Januari waktu itu, dan alhamdulillah ternyata emang dosennya memberikan gue tiertong alias waktu tambahan, dan ya alhamdulillah tugas selesai. And then tanggal berapa ya, 29 gue akhirnya juga menyelesaikan mata kuliah yang fakultatif alias optional, kita bisa ikut bisa enggak. Oh ya, tanggal 18 Januari waktu itu gue interview buat magang, tapi seminggu kemudian gue ditolak. Dan itu bener-bener gue tuh hancur sehancur-hancurnya, kayak keinget berapa tahun yang lalu gue 3 kali ngelamar di tempat kerja yang gue impi-impikan tapi ditolak. Dan gue waktu itu emang bener-bener berakhir kerja mandiri gitu, kayak ngelesin privat, dan bisa dibilang dibayarnya kecil banget, dan bisa dibilang murid gue kebanyakan nawar. Dan entah kenapa begitu gue udah di Prancis, gue mencoba untuk mengubah istilahnya kayak mindset gitu. Kalau gue punya buka les privat gitu-gitu, lebih baik harganya yang reasonable aja gitu, karena buat biaya listrik, biaya internet dan lain-lain gitu. Kalau gue dibayar murah tuh kan kesannya kayak gue nggak dihargain gitu. Ya mudah-mudahan sepulang gue dari sini gue bisa launch kembali private class. So ya, pokoknya benar-benar di minggu terakhir Januari itu gue benar-benar ambiar-ambiarnya, sempat hopeless, dan istilahnya sedih iya, nangis iya, tapi ya gimana, pokoknya ambiar banget sih yang namanya ditolak. Dan psychologically emang orang ditolak itu pasti sakit, cuman gimana ya, gue merasa ketika gue ditolak, it never boost me to go on gitu. Meskipun gue udah let go, tapi momen ketika gue ditolak itu gue bakal inget terus sampai kapanpun gitu. So ya, pokoknya sedih banget lah di pekan-pekan itu. Sumpah tadinya mau gue ceritain di pekan itu juga, cuman takut gimana ya, gak total, gak maksimal gitu, apalagi buat podcast di YouTube gue gitu. And then awal Februari bener-bener gue hampir gak ngapa-ngapain selain nungguin nilai. Cuman gue tuh lupa kapan waktu itu nilai metodologi de la recherche keluar, dan alhamdulillah gue lulus.
dengan nilai yang bisa dibilang cukup memuaskan. Intinya nilai di sini di atas 10, di atas atau sama dengan 10 dari 20 itu udah dibilang lulus. Dan alhamdulillah gue di atas 10 sih nilainya, dan alhamdulillah memuaskan. And then intinya waktu itu baru 2 matkul gue udah keluar nilai. Matkul ketiga tuh CRL, itu Centre de Ressources yang udah gue ceritain sebelumnya, tugas deadline di tanggal 11. Alhamdulillah nilai gue juga cukup memuaskan. Ya so far baru 3 matkul sih yang keluar sampai sekarang. Dan terus tanggal 9 Februari kemarin gue ngambil ijazah Master Ang. Nggak tahu kenapa di sini sistemnya per tahun dikasih ijazah gitu, either di jenjang licence atau master. Tapi di master tahun pertama dapat ijazah tulisannya maîtrise. Dan di situ ya jujur salah satu momen yang bikin gue happy dapat ijazah di tahun pertama. Dan tiba-tiba di situ adalah titik dimana gue harus melihat kembali motivasi gue waktu itu, kenapa kuliah S2, kenapa why I started gitu, why I wanted it gitu. Dan melihat ijazah tersebut bikin gue mikir, oh gue lulus nih tahun pertama. Dan jarang banget bagi mahasiswa asing yang bisa lulus gitu. Dan selain itu gue juga mikir, gue udah survive semester 3 meskipun sulit, meskipun kadang pas kuliah sambil ketiduran juga. Dan ya gimana lagi ya, begitu gue mikir gue udah survive semester 3, gue mikir lagi, kalau nggak sekarang magang dan tesisnya, jujur tanggung banget. Gimana ya, semester 4 gitu cuman magang dan tesis, habis itu udah like gimana ya, tanggung aja gitu kalau misalkan nggak dilakuin tahun ini juga gitu, which is tanggung. Dan gue nggak mau istilahnya worst case scenario, dalam artian gue ambil master di tahun selanjutnya cuman buat stage dan memoir. I mean it's a waste of time aja gitu buat gue. Dan naudzubillah, semoga nggak masuk ke worst case scenario dimana gue terpaksa melakukan semuanya tuh à distance, alias jarak jauh, magang jarak jauh, magang jarak jauh dalam artian misal gue magang di Indo, and then tesisnya juga bimbingannya online gitu. Sedangkan gue jujur pengen ngelakuin semuanya itu tahun ini juga gitu. Dan beasiswa gue belum tentu bisa diperpanjang tahun depan, dan gue nggak mau kalau sampai itu terjadi. So wish me luck, semoga gue bisa magang tahun ini juga, meskipun mulainya misal baru bulan Maret atau April. Yang penting gue lupa stage long itu berapa bulan, belum menghitung lagi.
kayaknya 3 bulan atau 3,5 bulan, gue lupa, harus lihat lagi chat sama teman gue sebentar. Oke. Sumpah gue ngechat dia tuh kayak di 2 tempat gitu, di 2 messenger app kayaknya di WhatsApp dah. Oke. No, sumpah kayaknya jujur kemarin gue tuh nemu durasi stage long itu berapa lama, entah kenapa nggak ada, susah banget. Tapi setahu gue sih ya 3 bulan atau 3,5 bulan gitu kalau stage long. Yap. Yes, c'est bon. I got it, like, okay. Sorry for wasting your time. Jadi intinya segitulah ya, dan kalau dipikir-pikir lagi, bisa nggak ya tesis hanya dalam 3 bulan kekejar? Karena yang ada di pikiran gue saat ini benar-benar itu bisa lulus tepat waktu gitu. Gue nggak mau telat lagi, dan kesannya tuh kayak bikin gue terbebani gitu kalau lulusnya tuh terlambat gitu. Gue pengen lulus tepat waktu gitu istilahnya, jangan dibalik gitu istilahnya. Oh ya, di saat ini gue lagi free time, gue biasa lihat berita, mulai ngonten lagi di Instagram gue yang lain, sama apa lagi ya, oh ya, pas weekend kemarin gue kebagian bansos berupa bahan makanan sih tepatnya, dan bukan makanan yang jadi itu. Dan di situ gue mikir, alhamdulillah gue nggak keluar duit nih gitu. Dan semoga dengan adanya bansos ini bikin gue semakin hari semakin menghemat uang, dimana gue nggak perlu yang namanya keluar kosan, even yang jauh-jauh, cuman buat belanja, habis itu pulang kan, aduh gimana ya gitu. Kalau bansos kan gratis ya, dikasih makanan gitu. Dan hari ini gue akhirnya dapet titre de séjour alias kartu izin tinggal, residence permit, yang udah berbulan-bulan yang lalu gue tungguin. Sebenarnya sih tanggal berapa ya waktu itu ditelepon tuh, tanggal 16 atau 17 ya, pokoknya 15 deh gue ditelepon sama prefecture. 15 atau 16 sih gue lupa, pokoknya di antara 2 tanggal itu gue ditelepon cuman untuk konfirmasi email gue bener naragrandis@gmail.com gitu. Cuman buat konfirmasi gitu, karena mereka pengen langsung ngirim convocation alias surat panggilan, biar tanggal hari ini gue ke prefecture atas panggilan buat ngambil kartu izin tinggal gitu. Alhamdulillah sih ya, udah dapet. Jadi istilahnya
udah bisa secure juga gitu secara financial, karena buat biaya kosan alhamdulillah gue udah 3 bulan ya, udah di bulan keempat gue bebas biaya kosan. Dan gimana ya, jadi si CAF ini kayaknya gue udah pernah cerita, itu kayak semacam penangguhan gitu, penangguhan biaya kosan. Tapi karena dulu gue bayarnya cukup banyak dari bulan pertama gue tinggal di sini, mereka tuh seperti dalam kutip berhutang ke gue beberapa jumlah uang yang bisa dibilang cukup banyak, dan insya Allah mencukupi sampai mungkin bulan terakhir gue tinggal. So ya, oke. Dan di hari ini juga, selain gue udah ngambil titre de séjour, saat itu juga gue langsung cari tempat scanner biar bisa langsung dikirim ke CAF. Terus belanja sedikit bahan makanan yang kemarin gak ada pas bansos, sama apalagi ya itu sih hari-hari gue selama free time. Jujur gabut banget, tapi gue tetap pengen istilahnya tuh produktif, dalam artian improving my French language by listening to podcast, nonton YouTube atau nonton TV tapi yang berbahasa Prancis semua gitu. And mungkin segitu aja dari gue live update kali ini. At the same time gue udah melamar ke 3 tempat, cuman entah kenapa sampai sekarang belum ada jawaban. Mudah-mudahan cepat ada jawaban dan jawaban tersebut positif, dan dimana gue akhirnya bisa magang, mudah-mudahan. Karena jujur gue pengen lulus tepat waktu untuk saat ini. Itu aja yang gue pengenin di 2021. And selain bisa lulus tepat waktu, gue pengen jalan-jalan lagi. Meskipun ya gak akan sebanyak pas hidupnya masih normal sebelum ada pandemi gitu jalan-jalannya, karena jujur gue butuh liburan. Dan gimana ya, kelamaan di kosan tuh kesannya buat gue ya nggak ada bedanya aja kayak lagi di Indonesia. Kalau lagi nggak kemana-mana ya udah nggak kemana-mana gitu kesannya, kayak nggak ada bedanya aja gitu. Dan gimana sih, pokoknya bener-bener gue pengen cepet-cepet bisa liburan lagi gitu ya. Selain lulus tepat waktu, gue pengen liburan, gue pengen apalagi ya istilahnya, trying new things after I graduate maybe. So ya, oke, mungkin segitu aja podcast gue kali ini. Thank you for listening, meskipun jujur lama banget, like 30-an menit, dan mudah-mudahan you guys can enjoy. So don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, and I will see you guys on my next video. And by the way, at the time gue upload podcast ini, mohon maaf gue belum sempat ngedit January vlog, so maybe it will come like really soon, but I don't know exactly when. Benar-benar
pengen secepatnya itu diupload. Doain gue dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu. Thank you for listening and ciao ciao.